Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat berjumpa pada edisi Jumat 27 Maret 2020. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari sejenak waktu kita duduk untuk bersama-sama bersekutu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 akan menyapa kita sekalian. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami pada hari Jumat ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca firman-Mu. Dari dalamnya kami akan menimba pengajaran. Ya Roh Kudus, Engkau pengajar yang sejati. Buka hati dan pikiran kami untuk dapat memahaminya dengan baik. Dalam nama Yesus, firman hidup, kami boleh datang kepadamu, ya Allah, Bapa yang rahmani. Amin. Wahyu pasal 10. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, mataraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang ketujuh berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit dan bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Demikian perkataan-perkataan dalam kitab Wahyu yang saya telah bacakan. Saudara-saudari jemaat Tuhan, tema perenungan kita untuk pagi ini, hidup seturut perintah Allah. Basa Tatoraya di Kompokadai, Tuo Situru
parentana puang. Saudara, dalam melakoni pekerjaan, kita dituntut mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintah. Ibarat sebuah delman yang digerakkan oleh sang kusir, di mana setiap aktivitasnya kuda harus mengikuti perintah kusir. Jikalau kuda tersebut tidak mengikuti perintah, maka hal yang akan diperolehnya adalah sebuah hukuman atau cambuk. Berbanding terbalik, ketika kuda tersebut mengikuti perintah, maka ia akan diberikan kenikmatan berupa makanan, minuman, bahkan asupan vitamin. Sama halnya dalam menjalani kehidupan ini, di mana terkadang kualitas hidup seseorang kerap kali diukur oleh sejauh mana ia menjalankan perintah. Sehubungan dengan bacaan, tentulah kita menyaksikan hal yang sama, di mana masih sangat banyak orang yang tidak menjalankan perintah, bahkan mengabaikannya. Manusia cenderung hidup menjauhkan dirinya dari perintah Allah, seperti bersenang-senang, tidak mengasihi sesamanya, saling membenci, iri hati, bahkan saling membinasakan. Hal-hal seperti inilah yang akan menghancurkan setiap orang karena tidak lagi menjalankan tugas sesuai dengan perintah, dan hal tersebut tentulah tidak mencerminkan kualitas hidup orang percaya. Saudara-saudara, memang Allah menciptakan kita sebagai pribadi yang merdeka, bahwa supaya kita benar-benar merdeka, maka kita bebas untuk memilih memercayainya, ataupun juga bebas memilih untuk tidak memercayainya. Tetapi bahwa di balik setiap keputusan kita selalu membawa konsekuensi. Taat kepada Tuhan pastilah akan membawa hidup dan berkat, tetapi memberontak kepadanya juga pasti akan membawa kutuk dan malapetaka. Oleh karena itu, selaku orang yang percaya, yang sering disebut sebagai satu keluarga tebusan, maka marilah kita belajar seperti cerita delman tadi. Ketika kita telah melaksanakan perintah dengan baik, tentulah semuanya akan membuahkan hasil yang baik pula. Namun ketika kita mengabaikannya, maka sangat jelas upah yang kita terima. Jadi tentu alangkah bijaknya ketika kita sebagai orang percaya untuk benar-benar menerapkan prinsip hidup sesuai dengan perintah Allah. Karena hidup orang percaya yang sungguh-sungguh berkualitas ialah hidup menjalani kehidupan seturut dengan perintah Allah. Demikian renungan kita untuk pagi ini, Jumat 27 Maret 2020. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, sejenak waktu kami boleh duduk mendengarkan perkataan-perkataan dari kitab suci. Kami akan melakukan aktivitas di saat-saat kami sangat terbatas. Namun kami percaya bahwa di balik keterbatasan ini, kami justru semakin diarahkan untuk mengarahkan pandangan harapan kami kepada Dia yang sungguh punya otoritas untuk segala hal yang ada di kolong bumi ini. Penyakit yang sungguh menakutkan seperti virus COVID-19, kami percaya ada masa di mana Tuhan membuka jalan bagi umatnya untuk menemukan solusi yang tepat. Dan karena itu Tuhan, biarlah melalui peristiwa ini
umat manusia kembali disadarkan bahwa pada diri kami tidak ada kemampuan untuk patut menjadi kebanggaan. Kami hanyalah ciptaan yang terbatas. Moga-moga Tuhan dalam menjalani minggu-minggu Prapaskah dan bahkan dalam mengalami kebersamaan di tengah Jumat Agung ataupun perayaan Paskah kebangkitan Tuhan kami Yesus, ada celah yang indah bagi kami untuk boleh menaikkan puji dan syukur bahwa Allah telah berbuat untuk keselamatan umatnya melalui putranya Yesus yang telah menjadi kurban penebus dosa, dan kami dimungkinkan untuk datang kepada Allah serta menyapanya sebagai Bapa kami juga. Terima kasih, mohon berkat dan perlindungan-Mu bagi kami untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.